Kedutan, ya ini adalah salah satu hal yang juga sering banyak dialami oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Topik ini nggak terlalu banyak dibahas, ya. Nah, makanya saya mau bahas supaya teman-teman tahu dan mengerti gimana dan kenapa itu terjadi dan bagaimana solusinya. Karena biasanya banyak orang-orang yang mengalami kedutan kemudian mikirnya aneh-aneh. Nah itu biasanya kalau gangguan kecemas kan seperti itu, mikirnya udah kemana-mana. Nah, saya akan bahas di sini tentang kedutan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton video ini, silahkan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang sudah sering tonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe juga. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Kedutan itu adalah gerakan otot yang tak disengaja, gerakan otot yang kita tidak sengaja maksudnya. Dan itu terjadi secara otomatis dari dalam diri kita sendiri kan. Jadi kedutan itu bisa terjadi pada satu otot atau pada satu kelompok otot. Nah ini yang biasanya membuat kita jadi nggak nyaman karena itu bergerak terus kan. Kedut-dut seperti itu dan kita berusaha mengendalikan, tapi ya nggak bisa gitu loh. Semau mau dia gitu loh, semau kedutan. Wih, stop, stop, stop. Ya nggak bisa, tetap aja gerak, tetap aja otomatis itu berkedut, 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 ya kan? Nah, ini kadang-kadang membuat kita jadi, aduh, gimana sih, gimana cara stopin gimana? Jadi kita merasa nggak punya kendali rasanya. Nah, biasanya kedutan ini terjadi pada mereka yang mengalami gangguan kecemasan. Dan ini umum. Dan ini umum terjadi dan ini normal terjadi pada mereka yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi mereka ini bisa muncul ketika cemas terjadi, bisa muncul kedutan. Di mana aja munculnya? Dari mulai ujung kepala sampai ke kaki. Dari kepala, kemudian bisa muncul di ubun-ubun, bisa muncul di mana? Bisa muncul di dahi, bisa muncul di pelipis, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah bibir, di leher, kemudian juga di bahu bisa, di dada kiri, dada kanan bisa, di perut bisa juga, paha bisa, di kaki bisa, semuanya bisa. Nah, cuma masalahnya bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, biasanya dihubungkan dengan yang tidak-tidak. Misalnya, dada kiri denyut-denyut, dada kiri itu kedutan. Mikirnya apa? Waduh, jantung. Kemudian apa lagi? Kedutan di bagian mata bawah misalnya. Waduh, tanda-tanda kematian. Nah, atau kemudian misalnya kedutan di bagian area tubuh tertentu. Mikirnya apa? Waduh, stroke. Tanda stroke ini. Nah, ataupun teman-teman mikirnya yang lain-lain. Padahal sebenarnya itu cuma asumsi teman-teman semuanya yang kemudian membuat teman-teman jadi takut sendiri. Teman-teman sering membuat skenario buruk tentang apa yang terjadi di tubuh. Belum lagi googling. Ada hobi nih, hobi. Orang anxiety, orang cemas, hobi googling ya. Jadi dokter Google. Nah, di Google cari artinya. Wah, dapat arti yang nggak nyaman, dapat arti yang heboh. Artinya membuat kamu jadi takut dengan penemuan kamu di Google. Aduh. Nah, sebenarnya kalau kamu lebih baik, gimana caranya? Ya kamu maknai jangan yang aneh-aneh gitu loh. Maknainya aja dapat duit banyak, dapat door prize nanti, kemudian dapat ketemu tamu agung nanti, gitu kan? Ya itu sebenarnya kedutan itu tanda baik lah. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya yakini aja kalau saya kedutan di bagian dada, dapat duit gede. Dan kedutan di bawah mata, weh bakal dapat rezeki nomplok. Ya gitu aja, udah nggak usah mikir yang mati. Ngapain? Capek. Capek hati mikir terus gitu. Nah mungkin teman-teman mikirnya, udah tahu sih Pak, nggak usah dikasih tahu juga tahu, tapi itu langsung mikir negatif gitu. Ya kan? Nah, kalau kamu langsung mikir negatif, nah saya kan udah kasih tahu caranya, cara mengatasi pikiran negatif. Ada banyak cara yang saya bahas di situ. Nah, tinggal mampir ke situ ya, mampir di sini ya. Cara mengatasi pikiran negatif, pakai itu caranya. Ya, kalau belum intinya adalah jangan sampai kamu terhanyut dengan pikiranmu. Ya, gimana caranya nggak terhanyut Pak? Ya setiap kali saya begitu terhanyut melulu gitu, capek juga sebenarnya.
Kalau saya nggak lagi nyaman ya nggak apa-apa, tapi kalau lagi saya begitu muncul ya langsung aja muncul. Ya, latihan praktek yang di video itu, latihan memberi jarak antara kamu dan pikiranmu. Latihan memisahkan diri antara kamu dan pikiranmu. Oke, atau kamu juga bisa pakai buku Bye Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety. Ya, itu juga boleh, silakan. Itu banyak bantu kok. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Tadi saya udah jelasin kan bahwa ini normal kalau kamu mengalami gangguan kecemasan anxiety disorder, kamu mengalami kejutan. Oke ya. Kenapa terjadi? Karena ketika kamu cemas, itu kan kalau hormon stres. Hormon stres keluar, terjadi perubahan hormon. Maka kemudian bisa mengakibatkan kejutan itu muncul. Kemudian yang kedua, biasanya akan dibilang bahwa kekurangan vitamin tertentu, misalnya kalsium atau magnesium. Nah, kalau kamu mau ya, kamu perbanyak minum kalsium atau magnesium, vitamin itu bisa membantu. Kemudian yang lain sebabnya adalah bisa karena dehidrasi atau kekurangan air. Nah, sekarang coba cek lagi, kamu minumnya cukup gak sehari? Sudah cukup belum kamu untuk memenuhi kebutuhan airmu sehari-hari? Nah, itu adalah penyebab-penyebabnya. Kemudian penyebab yang lain adalah biasanya kurang tidur. Nah, ini juga biasanya agak bingung juga ya, karena kalau kamu cemas tinggi, biasanya susah tidur, biasanya kurang tidur. Nah, tapi ternyata kurang tidur juga bisa membuat kamu kedutan. So, teman-teman, bagi kamu yang masih mengalami susah tidur, nggak usah khawatir. Jadi kamu tahu, oh ini kedutan gara-gara saya susah tidur aja. Oh ini kedutan gara-gara saya kurang tidur aja. Udah selesai. Nggak usah mikir aneh-aneh lagi kayak tadi. Dan semakin kamu tidak terlalu cemas, pasti nantinya ketika nggak terlalu cemas, kedutan itu pasti akan hilang kok. Tenang aja. Jadi nggak usah mikir kapan hilang, nggak usah. Mikirnya adalah sembuh gitu aja lah. Semakin nonton video saya semakin cepat sembuh. Ya, semakin nonton video ini semakin cepat sembuh gitu mikirnya ya. Kemudian ingat lagi, kalau kedutan mikirnya apa? Dapat duit. Ya. Itu mikir yang benar ya. Dan kemudian jangan lupa juga kalau kamu mau lebih baik lagi, silakan untuk mempunyai buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Ya, ini akan membantu sangat banyak sekali untuk perubahan dirimu. Demikian teman-teman, silahkan komentar jika ada pertanyaan, saya akan coba jawab. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang tahu bahwa oh iya nih, ini ada orang yang mirip seperti ini nih masalahnya. Nah, silahkan share video saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mereka semuanya. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam